Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita bersyukur ya, kita ada di penghujung tahun dan kita masih diizinkan Tuhan masuk. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ini ayat sudah sering kita dengar dan banyak cerita yang kita dapat, tapi malam ini saya berdoa kita mendapatkan sesuatu yang spesial dari Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-11, judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ayat yang pertama kita baca, saudara. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kita semua tentu ingat kisah ini tentang seorang wanita yang memecahkan minyak yang sangat mahal untuk meminyaki kaki Yesus. Dan ketika itu orang berkata, kenapa kamu pecahkan minyak yang mahal itu? Kamu buang-buang uang. Tapi dia melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan, saudara. Seringkali kalau kita mengasihi Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Ya, kalau orang mengasihi Tuhan. Ayat ini berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah siapa? Saudaranya. Jadi mereka ini bertiga kakak adik, Maria, Marta, dan Lazarus, saudara. Itu adiknya ya. Dan Lazarus sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mereka suruh orang kasih tahu sama Yesus bahwa dikatakan kabarnya apa? Dia yang engkau kasih itu siapa? Sakit. Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Perhatikan, ada kata dia yang engkau kasihi itu sakit. Keluarga ini adalah keluarga yang spesial di mata Tuhan dan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Kenapa mereka dikasihi oleh Tuhan? Tentu ada alasan. Ya, apakah Tuhan mengasihi kita malam hari ini? Ya, ada alasan Tuhan mengasihi kita atau tidak, saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki alasan untuk Tuhan tuh mengasihi kita. Katakan amin. Semua orang boleh berkata percaya, tetapi orang yang dikasihi Tuhan itu berbeda. Karena tidak semua orang percaya itu sungguh-sungguh mendapat tempat di hati Tuhan. Ya, hanya orang-orang tertentu. Dan Alkitab mencatat keluarga ini dikasihi Tuhan. Marta dan Maria berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, setiap persoalan, pencobaan yang kita hadapi itu pasti ada maksud Tuhan. Tetapi ya seperti yang saya sering katakan, memang manusia sama Tuhan itu beda tipis. Ya, Tuhan Maha tahu, kita sok tahu. Ya, jadi Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ada banyak hal dalam hidup ini yang Tuhan akan izinkan kita alami, supaya lewat masalah yang kita alami itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti ini karena bayangan kita tentang kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang baik. Saya percaya, saudara, waktu kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan, ada sesuatu yang tidak enak dulu yang akan kita alami. Ya, hari-hari ini apa yang terjadi di atas bangsa kita, saya percaya dan sangat percaya tangan Tuhan sedang bekerja di atas Indonesia. Katakan amin. Setiap hari kita berdoa, apalagi saya tuh di Mesbah doa, setiap malam berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk TNI Polri, biar Tuhan murnikan bangsa ini. Semua yang terjadi ini ada di dalam kendali Tuhan, karena Tuhan sedang membersihkan bangsa ini. Jadi mari kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Kita terus berdoa, saudara, supaya Tuhan akan terus pulihkan dari orang-orang yang memegang jabatan kekuasaan di atas bangsa ini, mereka yang lebih dulu harus dimurnikan. Kita bersyukur dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tuhan sedang berperkara dengan bangsa ini. Ketika Tuhan berperkara dengan kehidupan seseorang, maka ada hal yang tidak enak yang akan kita alami. Tidak selamanya rencana Tuhan itu datang dalam hidup kita dengan hal-hal yang enak, saudara.
Ya, Tuhan berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Pernahkah kita terpikir bahwa persoalan yang kita hadapi hari-hari ini yang Tuhan izinkan kita alami, itu akan membawa kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Saya pernah bersaksi di Mesbah Doa, saudara, ada satu jemaat Mesbah Doa di Sulawesi. Mereka itu 11 tahun tidak punya keturunan. Semua keluarganya itu tidak seiman, saudara. Orang-orang yang di sekeliling mereka itu bukan orang Kristen, keluarganya juga bukan keluarga Kristen, tapi mereka nikah punya anak. Mereka berdua tuh berdoa, 1 tahun pertama ditunggu nggak hamil, 2 tahun berdoa tidak hamil, 3 tahun mereka berdoa tidak hamil. Tahun yang keempat berdoa tidak hamil juga. Tahun yang kelima mungkin orang akan berkata nyerahlah, tapi mereka tetap berdoa. Tahun yang keenam nggak hamil juga. Tahun yang ketujuh disertai doa puasa. Dia bilang, Tuhan, aku berdoa meminta Tuhan supaya namamu dimuliakan lewat hidup kami. Tapi dia tetap yakin dan percaya ini akan membawa kemuliaan Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan. Tahun ke-7 tidak juga hamil, semakin setia melayani Tuhan, semakin setia. Tahun yang ke-8 belum juga hamil, mereka tidak menolak Tuhan. Tahun yang ke-9 nggak juga hamil. Aduh, kalau saya kayaknya 9 tahun menikah belum hamil-hamil, kayaknya kita nyerah ya saudara. 9 tahun loh. 9 tahun itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. 1 tahun itu ada 365 hari. Ya kalau 10 tahun itu sudah berapa hari? 3 juta ya. Saudara hitung sendiri, itu bukan waktu yang mudah. Mempertaruhkan iman, percaya kepada Tuhan tuh enggak gampang. Sampai tahun yang ke-10. Aduh, rasanya sudah tahun penggenapan nih, tahun yang ke-10. Tapi tidak juga hamil. Akhirnya mereka sudah berobat, mencoba ya. Ketika memasuki tahun yang ke-11, mereka memutuskan untuk tetap ya pergi ke dokter dan bertanya, dokter, apa yang harus kami lakukan? Dokter periksa mereka, dokter bilang kalian sudah semakin berumur. Tahun ini adalah tahun penentuan. Kalau memang kamu mau, ya ini saya sudah periksa sel telurnya, yang laki-laki juga semua baik. Tapi saya tidak jamin tahun depan itu akan bisa baik seperti ini. Karena ini sudah masuk tahun yang ke-11. Istrinya sudah berumur, suaminya juga sudah mulai berumur. Jadi yang terbaik kamu bayi tabung. Bayi tabung nanti bisa dibikin langsung kembar 3. Mumpung selnya baik, semuanya baik. Dia bilang, waktu dia tanya sama dokter berapa biayanya, dokter sebut angka. Mereka tidak punya uang sebanyak itu. Lalu dia tanya sama dokter, dok, kalau kami tidak bayi tabung dok, apakah masih ada kemungkinan hamil? Dokternya bilang, saya tidak bisa menjamin. Kemungkinannya itu sangat kecil. Berapa dok? 10%. Dan itu sangat kecil dan kemungkinan juga nggak bisa karena istrinya sudah punya kista dan lain sebagainya. Lalu suaminya dan istrinya itu berkata kepada dokter, oke dok, kami ambil yang 10% itu bersama dengan Tuhan. 10% bersama Tuhan. Karena memang nggak ada biaya untuk kami bayi tabung. Lalu mereka pulang, saudara, rasanya lemes, tetapi mereka tetap berdoa. Sampai suaminya itu cerita ke saya, Bu, saya berdoa, ya. Mereka juga pendengar setia Mesbah Doa, tiap malam tuh kalau ibu berdoa dalam nama Yesus, yang belum hamil, tumpangkan tangan di kandunganmu, perkatakan keturunan ilahi Tuhan berikan. Dia bilang itu istri saya selalu tumpang tangan, Bu. Kami percaya Tuhan 10% dengan iman bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Mereka berdoa, saudara, berdoa, dan mereka cuma bilang, Tuhan, kami mau lewat masalah ini nama Tuhan dipermuliakan. Karena saudara-saudara saya ini bukan Kristen. Mereka bilang, masa kamu doa gak dijawab sama Tuhanmu? Kalau Tuhanmu sakti, minta dong. Mereka belajar percaya. Dan 11 tahun untuk belajar percaya itu gak gampang. Tapi dia bilang, Tuhan perhitungkan
Aku melayanimu Tuhan dan tidak pernah mundur. Sekalipun sudah hampir 11 tahun kami menjalani ini. Dan akhirnya saudara, temannya juga satu orang gereja ngomong, dia sudah bayi tabung langsung dibikin kembar 3. Dia bilang gak usah tunggu lama, uang itu kamu bisa cari. Tapi ini kesempatan, dokter bilang mumpung baik, karena tahun depan belum tentu sel telurnya baik. Cariinlah uang ratusan juta, yang penting langsung bikin kayak saya kembar 3, dia bilang. Mereka cuma bilang, kalau Tuhan sang pemberi kehidupan mau memberi kehidupan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Mereka imani saudara. Tiba-tiba ada satu orang teman yang lama tidak pernah ketemu, telepon. Dia bilang gini, saya berdoa, saya dapat dari Tuhan. Tuhan bilang, bulan depan kamu akan diberi keturunan. Mereka kaget, apa itu benar? Tapi mereka bilang kalau itu dari Tuhan pasti terjadi. Dan benar-benar saudara, bulan depan tanggal 1 persis, langsung mereka itu semangat beli alat tes. Karena kan udah dibilang tak bulan depan, masih tanggal 1. Ya, mereka pergi beli alat tes, dites negatif. Ya katanya bulan depan, ya bulan depan kan bisa tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, gak usah terlalu bersemangat kan. Akhirnya tapi 11 tahun penantian. Mereka tunggu, tiba-tiba pada hari yang keberapa istrinya pengen coba lagi. Mereka beli hasil tes dan dites saudara. Dan ternyata benar-benar positif hamil di tahun yang ke-11. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan bukan cuma itu saudara, hamilnya gak 1, 3. Kok gak wow ya? 3 saudara. Itu yang dokter ngomong, yang temennya ngomong, kamu bayi tabung, kamu bisa atur, kembar 3 pun langsung bisa jadi. Kalau secara normal itu kan tidak mungkin. Tapi bagi orang-orang yang mau belajar percaya, tidak ada perkara yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Tapi di saat-saat penantian dan kita belajar percaya itu memang gak mudah. Amin saudara. Ketika Yesus disampaikan kabar bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu sakit, Tuhan bilang penyakit itu tidak akan bawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab lewat penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Hari ini apapun persoalan yang engkau hadapi, katakan Tuhan, aku percaya lewat masalah yang aku hadapi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Aku akan keluar sebagai seorang pemenang, dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupku. Kalau kita meminta sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan menggenapinya, saudara. Dalam di sini dikatakan, Yesus memang, ayat yang ke-5, Yesus memang mengasihi Maria dan Marta kakaknya dan Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang mengasihi. Tuhan itu mengasihi mereka. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan mengasihi kita, maka pasti dia akan melakukan semua yang kita mau. Maria dan Marta berpikir kalau Yesus dengar Lazarus sakit, maka Yesus akan segera datang buru-buru menemui mereka untuk menyelamatkan mereka. Berapa banyak dari kita saudara yang berkata, orang konseling datang kepada saya, Bu, saya ini sudah berdoa, saya sudah puasa Bu, saya sudah berseru memanggil nama Tuhan. Kita sudah mengatakan hal-hal yang menyatakan bahwa kita tuh mengasihi Tuhan. Tapi kenapa saya nggak lihat jawaban? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Dia mengasihi loh saudara, bukan tidak mengasihi. Dan untuk Tuhan mengasihi seseorang, itu pasti karena ada alasannya. Kenapa? Karena mereka ini keluarga yang mencintai Tuhan. Kalau Yesus datang, Maria mendengarkan pengajarannya, Marta menyiapkan semua yang Yesus membutuhkan, makan, minum, dan semuanya. Karena itu dikatakan mereka ini dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apakah kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita minta Tuhan segera menanggapi? Yesus diberitahu bahwa Lazarus sakit. Tapi ayat ini berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seringkali Tuhan itu sengaja.
Mungkin hari ini engkau sedang berkata, doa saya belum dijawab, Bu. Kenapa saya nggak melihat jawaban? Mungkin Tuhan lagi sengaja. Ya, Tuhan lagi sengaja. Untuk apa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi? Kenapa dia sengaja tinggal 2 hari lagi? Itu tadi yang saya katakan, semua yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab berkata, Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang terpanggil masuk dalam rencana Tuhan. Karena itu pastikan kita mengasihi Tuhan dan pastikan hidup kita berada di dalam rencana Tuhan. Jangan engkau pernah hidup di luar rencana Tuhan, saudara. Semua dalam hidup kita ini Tuhan punya rencana. Bilang, Tuhan, bawa aku masuk dalam rencanamu. Sehingga apapun yang terjadi, kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, di dalam rule-nya Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ayat ini berkata, hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin engkau bertanya, bagaimana saya bisa mengerti rencana Tuhan? Mudah, saudara. Mulai hari ini, hiduplah di dalam kebenaran, lakukan firman. Buang segala dosa, bertobat, kejar kekudusan. Itu langkah awal untuk engkau mulai masuk di dalam rencana dan tuntunan Tuhan. Kenapa, saudara? Ini penting karena hidup kita akan berbahagia hanya ketika kita berada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada kebahagiaan lain di luar rencana Tuhan. Nggak mungkin akan ada kebahagiaan. Kita hanya akan berbahagia ketika kita berada di dalam rencana Tuhan. Pastikan apakah bisnismu ada dalam rencana Tuhan. Pastikan apakah studimu ada dalam rencana Tuhan. Pastikan apakah pacarmu hari ini itu ada dalam rencana Tuhan. Kalau enggak, saudara, hentikan dan tinggalkan. Sebab engkau tidak akan mungkin bisa berbahagia. Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama ketika dia mendengar bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja. Kenapa doamu belum dijawab hari ini? Mungkin Yesus lagi sengaja. Yesus sengaja membiarkan engkau mengalami sedikit masalah dalam hidupmu. Tujuannya apa, saudara? Ayat ini berkata begini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang itu tidak ada dalam dirinya. Artinya apa? Yesus berkata, selama engkau ada dalam terang gak usah takut. Karena murid-murid mencoba mencegah Yesus dan berkata, kemarin kita di sana orang mau lempar kita sama batu loh. Kamu masih mau balik ke sana? Yesus bilang, selama engkau di dalam terang, engkau berjalan dalam terang, gak perlu takut. Kakimu tidak akan terantuk batu. Pastikan hidup kita itu berada di dalam kebenaran. Supaya apapun yang kita alami, saudara, itu tidak akan mendatangkan celaka, tetapi mendatangkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Kenapa banyak orang tidak mengalami kemuliaan Tuhan, saudara? Karena dia berjalan di luar rencana Tuhan. Ini yang selalu saya tekankan kepada orang Kristen. Apa goalnya kita menjadi Kristen? Supaya kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia kalau hidup kita berada di luar rencana Tuhan? Itu nggak mungkin. Tapi selama kita berjalan di dalam rencana Tuhan, lah itulah kebahagiaan di hidup kita. Lalu saudara, Yesus berkata kepada mereka, ya demikianlah perkataannya, dia bilang begini, demikian perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Jadi ngapain kita pergi ke sana? Kan dia cuma tidur, maka dia pasti akan sembuh. Dan ayat ini berkata, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati.
Jadi di hadapan Tuhan mati itu hanya tertidur. Gak usah takut dengan kematian, amin. Siapa yang sudah siap mati? Mati itu cuma tidur. Saya mau berdoa supaya kita sebagai orang Kristen tidak ada lagi yang takut mati. Karena firman Tuhan berkata, mati itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Ini serius saudara. Yesus bilang, dia berkata maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Lalu saudara dikatakan karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Yesus ngomong akhirnya dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Tetapi ini yang nyeleneh saudara, kalau saya bilang ya Yesus itu agak aneh ya mungkin di mata murid-muridnya. Habis dia bilang Lazarus sudah mati, tetapi dia bilang apa di sana? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saya bisa membayangkan kalau ada seorang jemaat keluarganya sakit, lalu dia telepon pendeta. Nggak ketemu sama pendeta itu, di telepon nggak diangkat-angkat, di WA nggak dibalas, nggak ketemu. Singkat cerita keluarganya itu mati. Lalu pendetanya ngomong gini, sudah mati ya keluarganya, untung saya nggak ada di situ hari itu. Kira-kira saudara, kalau orang mendengar seperti itu, marah nggak? Ya pasti. Ini apa sih, saya aja saudara yang WA itu saya nggak balas kan. Yang masuk WA itu puluhan ribu di HP saya. Itu saya nggak bisa balas satu persatu. Itu aja yang maki-maki saya banyak kok. Ternyata masih banyak orang Kristen yang belum bertobat, masih aneh. Ya, maki-maki saya. Pendeta macam apa kau itu? WA tidak dibalas. Orang mau konseling tidak ditanggapi. Saya selalu bilang, saya ini sangat terbatas. Kenapa saya selalu berkata cari Tuhan secara pribadi, jangan andalkan manusia. Ini Marta nggak datang sama manusia, datang sama Yesus loh. Ketika mereka menyampaikan masalah mereka bahwa Lazarus saudara mereka sakit, Yesus nggak segera datang dan menolong, tapi dia sengaja tinggal 2 hari, malah saudaranya mati. Udah mati dia bilang lagi, untung saya nggak ada di situ waktu itu. Mungkin murid-murid berpendapat nih Tuhan macam apa ya? Kok omongannya begini? Kok kayaknya dia senang Lazarus mati, bahkan ngomong untung, syukurlah. Kalau kita telah baik-baik kata-kata ini, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kita bayangkan Marta dan Maria itu khawatirnya, cemasnya, waktu lihat keadaan saudaranya sudah sekarat. Mereka pasti dalam hatinya, ini Tuhan gimana sih? Kami yang sudah mengasihi dia, aku yang sudah meminyaki kakinya dan menyekatnya dengan rambutku. Kami yang menaruh harapan kepadanya, di depan mata kami melihat dia bikin mujizat. Orang disakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tetapi kenapa saat kami membutuhkan Tuhan dia nggak ada? Saudara, berapa banyak kita sebagai orang Kristen pun berkata begitu. Tuhan, kenapa engkau nggak tolong aku? Kenapa engkau nggak jawab masalahku? Ini keluarga yang mengasihi Tuhan, dan bukan hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mengasihi mereka. Rasanya saya percaya saat itu hati Maria dan Marta tuh hancur saudara. Seiring dengan matinya saudara mereka, pasti ada rasa kecewa. Kenapa Yesus nggak datang? Dia adalah orang yang kami kasihi, dan dia juga katanya mengasihi kami, tapi kenapa dia nggak datang? Mereka sudah menaruh harapan yang besar kepada Yesus pada waktu itu. Saudara, kenapa saya bilang jangan cari pendeta? Alkitab bilang manusia pasti mengecewakan. Jangankan manusia, banyak orang Kristen aja sama Tuhan bisa kecewa. Kemarin saya dengar satu teman cerita, Bu, saya punya teman dulu Kristen, sekarang pindah ke agama lain. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Jangankan sama orang, sama Tuhan pun banyak yang kecewa. Hari-hari ini banyak orang gak mau lagi dengar firman. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Karena mengalami betapa pahitnya hidup, dan mereka merasa Tuhan tidak ada di sana ketika mereka membutuhkan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat membuat Maria dan Marta tuh terpukul. Kami sangat mengharapkan Tuhan, tapi kenapa dia gak datang di saat kami butuh? Mungkin hari ini engkau juga sedang berkata begitu.
Aku sangat mengharapkan Tuhan, tapi di saat aku butuh, rasanya pertolongan itu nggak ada, Tuhan itu nggak datang. Saudara, mari kita melihat peristiwa ini malam hari ini dan menarik sebuah pelajaran. Yesus bilang, Lazarus sudah mati, tapi syukur aku tidak ada pada waktu itu. Apa maksud Tuhan? Saya percaya murid yang mendengar pasti akan berkata, ini gimana ya? Kok dia malah ngomong kayak begitu? Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu apa? Dapat belajar percaya. Ternyata untuk bisa percaya kepada Tuhan, kita tuh harus belajar. Dan apa yang dapat membuat kita bisa belajar percaya? Masalah, pergumulan, tantangan hidup. Orang yang punya iman yang kuat kepada Tuhan pasti sudah pernah menghadapi badai yang begitu besar. Makanya imannya bisa kuat dan tidak tergoyah. Hanya orang-orang yang sudah belajar percayalah yang dapat melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang sudah belajar percaya, saudara. Yesus bilang, supaya engkau belajar, supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu Yesus bilang apa? Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan, Thomas menangkap perkataan Yesus yang gak enak didengar. Itu Thomas bilang apa? Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Yesus dia bilang apa, saudara? Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 Thomas bilang begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kenapa ada perkataan ini keluar dari mulut Thomas? Karena dia dengar Yesus ngomong, Lazarus sudah mati, tapi untung aku nggak ada. Itu menjadi sandungan. Makanya Thomas bilang, yuk kita pergi biar kita juga mati sama-sama di sana. Dalam hatinya Thomas, kenapa dia nggak peduli Lazarus mati? Malah dia bilang, untung aku nggak di sana, syukurlah saya nggak ada di sana waktu itu. Thomas mengejek dan dia berkata, ayo kita pergi sama-sama dia biar kita juga mati sama-sama di sana. Ini adalah sebuah perkataan yang manusiawi yang keluar dari hati yang kayaknya melihat keadaan itu kok kayak begini ya. Tapi itu yang Yesus maksud. Kita harus belajar percaya. Kita harus belajar percaya. Belajar percaya itu seperti apa? Saya ingat dulu saudara, suami saya, kita dulu buka penerbit dan percetakan. Itu kalau sudah mau waktunya bayar kertas, kita harus bayar tepat waktu supaya kita bisa dapat kertas lagi untuk kita mulai cetak buku lagi. Tapi ya itu selalu setiap kali ditagih distributor ini nggak pernah bayar tepat waktu. Ya, lalu akhirnya saya tuh berdoa, Tuhan, saya pengen ya ada mujizat. Suami saya tuh bilang, kita ini besok sudah jatuh tempo loh, sudah diingetin sebenarnya sudah lewat jatuh tempo. Kita kalau nggak bayar kertas besok, kita nggak bisa nyetak, maka terlambatlah semua ini pekerjaan. Saya cuma bilang sama suami saya, percaya aja ya. Besok pagi bangun, kita cek mobile banking, nggak ada masuk, transferan nggak ada masuk. Suami saya pergi doa pagi di gereja, pelayanan, dia pulang gereja, dia masuk rumah, dia nyanyi saudara. Hatiku percaya. Panjang saudara, nyanyi lagi, hatiku percaya. Saya bilang, kenapa nyanyinya panjang begitu? Ini lagi belajar percaya. Katanya mujizat itu ada. Secara logika aku sudah tidak percaya, tapi dengan iman aku harus tetap belajar percaya. Makanya saya bilang itu tadi belajar percaya itu tidak mudah. Tidak segampang waktu kita nyanyi di gereja. Waktu kita menghadapi kenyataan hidup itu berat saudara. Nggak semudah ketika kita ngomong aku percaya pada Tuhan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku dengan segala kekayaannya, besok jatuh tempo ini. Nggak usah angkat tangan. Ya, besok jatuh tempo, adakah iman? Bagaimana caranya? Sementara firman Tuhan berkata begini-begini, untuk bisa memiliki iman yang teguh, yang benar-benar menghasilkan mujizat, itu ada tahapnya, ada prosesnya, yang namanya proses belajar. Belajar percaya. Lalu saya bilang sama suami saya gini, kamu percaya ya Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini nanti siang saya bilang, nanti siang, ini kamu mau apa? Dia bilang, ini saya nanti siang mau lihat anak-anak musik latihan di gereja. Karena dia waktu itu juga koordinator musik di satu gereja. Ya udah kamu pergi lihat anak-anak latihan. Nanti kalau kamu pulang, kamu mampir di ATM. Itu pasti uangnya udah ada.
Terus dia tanya saya, kamu telepon distributor siapa? Ada yang janji? Nggak ada yang janji, saya sudah telepon semua, nggak ada yang bisa bayar hari ini. Terus kenapa kamu yakin ngomong begitu? Ya kan belajar percaya kita. Beneran, yakin ada. Kan belajar percaya, nyanyi lagi di hatiku percaya. Akhirnya dia pergi saudara. Baru pergi nih berapa menit, nelpon saya, aku udah mampir di ATM, nggak ada uang masuk. Terus saya bilang, kan tadi saya bilang, habis latihan musik di gereja, pulang baru lihat, ini kamu sudah latihan belum, baru mau berangkat, iseng, bener nggak ada transferan. Loh itu loh manusia, orang udah dibilang nanti, akhirnya dia bilang, ya udah ini saya latihan dulu ya. Emang bener nggak ada distributor yang telepon kamu janji transfer siang ini? Nggak ada. Terus kenapa kamu percaya banget? Ya aku percaya, kan aku berdoa minta sama Tuhan supaya kamu juga belajar percaya. Karena laki-laki itu untuk belajar percaya itu susah. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Kenapa saudara? Karena laki-laki itu ukuran otaknya lebih kecil daripada perempuan, tetapi memorinya full. Semua dipikir, dia nggak mau pakai iman, dia pakai pikiran. Kalau rasionya berkata nggak mungkin, ya nggak mungkin. Kalau kamu nggak telepon distributor, ya nggak mungkin ada yang transfer. Dia semua udah bilang nggak kan? Saya bilang, tapi kan Tuhan sanggup menjamah hati distributor. Siapa aja di mana tiba-tiba dia ingat transfer gitu. Ya mudah-mudahan aja. Kadang-kadang yang lebih beriman tuh perempuan, karena perempuan tuh lebih pakai feeling, perasaan. Jadi untuk beriman kepada Tuhan tuh lebih cepat. Lalu dia pergi saudara, ya udah saya latihan dulu lihat anak-anak di gereja ya, berarti nanti pulang ya. Saya bilang iya. Dia pergi saudara, apa yang saya lakukan? Saya masuk di kamar, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tunjukkan Tuhan mujizatmu supaya suami saya ini juga belajar percaya. Karena tidak mudah Tuhan, tapi aku berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan jangan permalukan saya Tuhan, yang udah ngomong sama dia nanti habis latihan dari gereja ada transferan. Saya nangis saudara sama Tuhan. Padahal saya kalau depan suami, saya bisa dari malam itu saya sudah kuatkan hatinya. Percaya saya besok pasti ada mujizat. Apa iya atau ya udah pokoknya tidur dulu malam ini, nggak usah dipikir. Dia tidur, saya nangis berlutut di kaki Tuhan. Lalu akhirnya saudara saya sudah deg-degan ya tunggu selesai dia dari gereja. Tuhan, ya dalam nama Yesus, aku mau belajar percaya kepada Tuhan, nyatakan. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Aduh suami saya ini pasti dia sudah mampir di ATM. Ya, terus dia bilang, terus saya jawab, gimana? Kamu telepon distributor siapa? Saya enggak telepon. Kemarin itu semua distributor sudah ngomong mereka enggak ada yang bisa transfer karena masih ketahan juga uangnya. Beneran? Kamu di mana sekarang? Saya tanya. Di ATM. Terus gimana? Ada duitnya. Loh saudara. Ya? Aduh saya itu Tuhan. Saya nangis saudara. Saya nangis. Yang namanya belajar percaya itu tidak mudah. Di saat kita ini mengalami hal-hal, tapi disitulah iman dipertaruhkan. Apakah kita lari pinjam orang atau ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah? Padahal nambah masalah. Atau kita mau beriman percaya pada Tuhan. Yesus berkata, sampai Lazarus mati loh. Aku melakukan itu, kenapa aku tinggal lebih lama 2 hari? Kenapa aku biarkan sampai Lazarus mati? Supaya kamu belajar percaya. Banyak nabi yang mengajarkan tentang ini jalan ke sorga, ini adalah kebenaran. Maaf, tapi mereka hanya sebatas guru. Tiba-tiba ketika seorang anak jatuh ke laut, ada seorang bapak yang langsung lompat ke laut. Dia turun untuk menyelamatkan anak itu. Dia dikatakan juru selamat. Karena dia adalah bapaknya. Amin. Yesus itu bukan cuma ngajari. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus begini. Itu mah teori. Dan tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi cuma percaya, iman, dan melakukan yang Yesus katakan. Itu yang dapat menyelamatkan manusia. Amin. Itu yang dapat menyelamatkan. Waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti semua perintahnya. Kalau dengar Injil, pengkhotbah juga memberitakan Injil jangan separuh. Karena bisa berbahaya.
harus disampaikan utuh. Menerima Tuhan Yesus dan melakukan semua yang dia ajarkan, baru kita bisa masuk surga. Kalau cuma terima dan tidak melakukan ajarannya, Yesus berkata, aku akan datang kali yang kedua, dan maaf, disitulah aku akan berterus terang kepadamu. Semua orang yang berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku tiap hari Minggu ke gereja loh, di Viva, di Pluit. Ya, Tuhan, aku melayanimu loh, aku main musik, aku WL, aku khotbah loh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau, karena engkau pembuat dosa. Engkau tidak menuruti perkataan Kristus. Hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selama ini manusia hidup di masa kegelapan, Tuhan tidak lagi berbicara. Manusia bingung mau mencari arahan kemana hidupnya itu mau dibawa. Lalu inisiatif Allah, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, ya, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, dirinya sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena nyawa gantinya nyawa. Amin. Mungkin orang bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Makanya Bapak Ibu, kita harus mengerti tentang asas-asas dari kekristenan, supaya kita bisa jelaskan, supaya kita bisa memberikan pandangan kepada orang yang tidak mengerti akan iman kita, bahwa Yesus memang harus mati. Karena itu dia dikatakan juru selamat. Ya, Tuhan dan juru selamat. Bukan guru. Banyak nabi jadi guru. Kalau mau selamat harus begini. Kalau mau masuk surga begini. Harus begini. Tapi yang menebus siapa? Cuma Tuhan Yesus. Dan ini bukan cerita dongeng. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara pergi ke tempat-tempat di mana memang Yesus benar-benar pernah ada. Kita ibadah di padang gembala. Di sini di tempat bagaimana malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Saya merinding kalau kita ibadah di situ. Di bawah itu seperti ada lembah, dan di situ para gembala sedang menggembalakan kambing domba. Dan di waktu malam, ketika ibadah di situ, saya selalu merinding. Saudara, saya bayangkan mereka lagi ada di tempat ini, tiba-tiba pasukan bala tentara malaikat menampakkan diri dengan sinar kemuliaan. Itu wow banget loh. Kalau kita pergi ke Israel, kita benar-benar melihat di mana Yesus pernah lahir di Bethlehem. Kita pernah melihat di mana Yesus mengajar, di mana ada gereja, di situ adalah para peneliti, dan itu mereka menempatkan tempat itu sebagai tempat yang benar-benar Yesus ada, itu karena penelitian Bapak Ibu. Bahkan salah satu pohon zaitun yang masih ada sampai hari ini, ya, yaitu di Taman Getsemani, tempat Yesus di mana pernah berdoa. Pohon itu sudah ribuan tahun dari zaman Yesus. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin orang bisa membuktikan itu pohon zaitun sudah ribuan tahun? Pohon zaitun itu nggak bisa mati. Ya, selama masih ada batang dan di dalamnya itu masih basah, saudara. Walaupun di luar kelihatan mati, nanti bertahun-tahun kemudian dia tumbuh lagi tunas. Ya, bagaimana para ahli bisa menetapkan bahwa pohon itu ada dari zaman Yesus? Karena semua para meneliti, ya, itu pakai satu zat yang dinamakan karbon apa gitu. Ya, itu harus ditemukan untuk menentukan bahwa barang ini berapa ribu tahun umurnya. Dan di pohon itu ditemukan, saudara, bahwa memang benar pohon itu berasal dari zaman Tuhan Yesus. Itu tidak sembarang orang bisa membuktikan, dikerahkan semua ahli-ahli, saudara, para peneliti, dan ini dunia yang berbicara. Jadi Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, sejarah mencatat kedatangannya. Ya, malaikat pun mencatat, bahkan ada saksi-saksi yang melihat, dan itu dicatat di dalam Alkitab. Ketika masa kegelapan, manusia mencari siapa yang bisa menuntun langkah hidup, dan akhirnya Tuhan berinisiatif datang ke dalam dunia, dan Yesus
adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya seorang guru. Coba kita lihat saudara. Mari kita buka bersama di dalam Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa yang kita dapatkan? Dan harus seperti apa respon kita saat kita ini menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Roma pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Di dalam Yesus ada pengharapan. Baca bersama, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau manusia memberi pengharapan seringkali PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Ya, jadi seringkali yang wanita-wanita ketemu cowok di PHP. Ya, istri juga seringkali di PHP sama suami ya. Waktu janji Desember mau dikasih gaji 13. Tapi ternyata cuma sampai 11 gajinya, ya. Itu namanya pemberi harapan palsu. Tapi kalau Tuhan yang memberi pengharapan, dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara pegang ini, jangan ragukan Tuhan. Sekalipun hari ini engkau belum melihat, satu saat nanti kalau engkau tetap percaya, engkau akan melihat pengharapan itu menjadi kenyataan. Saya nih mengikut Tuhan, saudara. Tahun 95 saya terima Tuhan Yesus. Hidup saya susah terus, menderita terus. Saya bertanya, Tuhan, di mana janji tentang kemuliaan yang Engkau berikan? Masa saya susah terus seperti ini loh, ya? Tapi dalam perjalanan iman saya susah. Saya nggak pernah pinjam uang sama orang karena saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Saya susah, tapi saya nggak pernah minta ke orang tua karena saya tidak mau mempermalukan nama Yesus. Saya susah, seringkali anak mau minum susu nggak ada duit, tapi saya nggak pernah pinjam. Saya hanya menggantungkan harapan saya yang belum terlihat itu kepada Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Dan Tuhan memberikan, menggenapi janjinya bukan kepada sembarang orang, hanya kepada orang-orang yang memang imannya benar-benar terbukti. Karena itu buktikan kemurnian imanmu kepada Tuhan. Sebab satu hal pegang, pengharapan dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Kau berharap sama kakak iparmu pasti kecewa. Kau berharap mertuamu pasti kecewa. Kau harapkan manusia pasti kecewa. Tapi berharap sama Tuhan tidak pernah kecewa. Karena dia bukan PHP, saudara. Nah, dikatakan di sana coba ya, karena pengharapan tidak mengecewakan sebab kasih Allah itu telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan apa? Karena waktu kita masih lemah, Kristus ya telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan ayat selanjutnya dikatakan di sana, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Kristus dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, untuk orang benar jarang ada orang yang mau mati. Misalnya kita tahu ada orang benar, dia disalahkan. Ya, jarang ada orang mau pasang badan, saya mau pasang badan buat dia karena dia benar. Apa sih kepentingannya? Ya, lu mau disalahin, lu benar, aku nggak peduli karena sekarang sifat manusia adalah nggak mau ikut-ikut. Walaupun lu benar, aku nggak mau diikut-ikut, nanti aku terseret. Iya apa iya? Tapi untuk orang baik yang sudah berbuat baik sama kita, bisa jadi kita mau membela karena utang budi kan. Dia itu sudah baik loh sama saya. Ya, saya kasih contoh dulu, papi saya itu kepala kantor Syah Bandar, urus kapal-kapal. Ada pengusaha kayu datang dari Jakarta, dia punya perusahaan kayu di Sulawesi. Setiap kali kayunya ini mau muat, yang ngurusi kapal itu papi saya. Pengusaha ini baik sekali sama papi saya, dan terkenal baik sama sopir-sopirnya, sama anak buahnya, semuanya baik. Satu kali ketika dia datang di Sulawesi, dia bilang sama sopirnya, ketika mereka lagi jalan di luar kota, dia bilang, Pak, saya aja yang nyetir, saya bete duduk begini ngantuk. Bapak pindah deh, ke belakang saya nyetir. Sopirnya bilang, aduh Pak, saya pekewa, saya nggak enak. Nggak apa-apa, kan saya yang minta, nggak apa-apa Pak. Tukeran lah. Begitu dia melaju kencang di jalan luar kota yang sepi, ada anak pulang sekolah menyeberang, ditabrak mati di tempat. Waktu ditabrak mati di tempat, sopirnya buka pintu, bapak ini diseret turun ke belakang, sopirnya duduk di tempat sopir.
Ketika orang kampung datang mau ngeroyok, sopirnya itu bilang, aku yang tabrak anak ini. Jadi aku yang bersalah. Akhirnya polisi datang, dibawalah ke kantor polisi. Ya, kenapa sopir ini bela bapak ini habis-habisan? Karena orang baik. Sering berbuat kebaikan. Tapi dasar bapak ini memang orang baik. Sampai di kantor polisi dia ngaku, Pak polisi bukan dia yang nabrak, saya tadi yang nyetir. Tapi untuk melindungi saya, dia ngaku dia yang nabrak. Tapi bukan dia Pak, saya. Kenapa sopirnya melakukan itu? Karena bapak ini orang baik. Tapi Yesus melakukan lebih dari itu. Kita berdosa, kita memberontak, kita nggak taat sama dia, dia mati untuk kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang curi motor nih, tiba-tiba dikejar massa, dia lari ketabrak truk, semua ngomong apa? Halo? Ya, ini orang jahat maling nih, kita kejar, lari dia ketabrak truk. Ya, semua bilang begini apa? Rasain lu, kalau belum mati, kenapa nggak mati sekalian? Iya apa ya? Makanya kita bukan Tuhan, kita masih manusia. Sering kali kan kita pengen balas yang jahat dengan jahat. Bagi orang baik, banyak orang mau mati. Tapi bagi orang jahat, siapa yang mau mati? Kok kurang kerjaan banget sih? Kalau bisa sih tak siksa kamu biar kamu jahat sekalian, mati sekalian. Tapi Yesus nggak kayak begitu. Dia juru selamat. Dia tahu karena dosa kita nggak mungkin selamat. Kita binasa. Tapi dia datang untuk menyelamatkan. Bahkan ayat berikutnya di sana dikatakan, lebih-lebih karena ya ayat yang sebelumnya, ya akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang dikatakan apa? Kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lalu ayat yang berikutnya berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Orang yang tidak tunduk pada Tuhan, dia adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Tapi kita nggak bisa berhenti sampai di sini. Oh, karena kita sudah diperdamaikan, kita pasti selamat. Kalau kau terus menghormati Tuhan, kalau engkau terus hidup bergantung pada Tuhan, mengikuti ketentuan firman-Nya, maka engkau dijamin pasti selamat. Tapi kalau dalam perjalanan engkau sudah terima Yesus, tapi kau menjadikan dirimu musuh Allah lagi, dengan jalan apa? Mengikuti dosa, hidup dalam kenajisan, kepahitan, amarah, dendam, kau mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, maka maaf saudara. Saya mau tanya ya, kita sebagai orang tua nih, anak kita ngaku kita orang tuanya, hidup satu rumah sama kita, tapi tidak nurut. Bapak ibu senang nggak sama anak begitu? Saya bilang sama anak-anak saya, selama kamu masih tinggal di rumah ini dan mengaku bahwa papi mami adalah orang tuamu, maka mutlak kamu harus mengikuti aturan yang ada di rumah ini. Kalau kagak, pergi kalian dari luar rumah ini. Iya enggak? Loh, kita orang tua, kita harus punya wibawa. Ya, kita mendidik mereka, kita membesarkan mereka. Alkitab berkata, seperti orang tua yang membesarkan anak-anaknya, demikian Bapa. Makanya kalau ada orang tidak taat, Tuhan akan menghajar. Kalau engkau dihajar oleh Tuhan, kena masalah, kena ini dalam hidupmu, bertobat. Karena nggak ada bapak yang tidak mau terima kembali anaknya asal mau bertobat. Jangan separuh memberitakan Injil, harus tetap sampai di pertobatan. Kalau sekarang Injil dipotong, oh nggak apa-apa, berdosa Tuhan menerima, pret. Emang siapa lu main-main sama Tuhan? Kita aja manusia nggak mau dipermainkan, apalagi dia Tuhan. Hormati Tuhan. Saya itu udah berkali-kali ketemu orang hidupnya penuh masalah, terkutuk, dimurkai Tuhan. Kenapa? Bermusuhan dengan Tuhan. Ada orang datang sama saya, Bu, saya ini hidupnya terlilit hutang, penuh masalah. Saya tanya, Bapak sungguh-sungguh hormati Tuhan? Saya sih masih merokok, beberapa kali saya selingkuh. Ya pantesan hidupmu sial. Terus-terusin aja dosamu, saya bilang, biar kau sial terus. Pilihlah untuk bertobat, jangan main-main dengan Tuhan. Hormati Tuhan, supaya hidupmu diberkati. Amin. Ya, kalau enggak, sudah enggak bisa. Engkau akan memasuki tahun 2025, sudahlah stop melakukan dosa. Hidup menghormati Tuhan. Bukan berarti dengan menghormati Tuhan kita sudah tidak bisa berdosa. Kita masih bisa berdosa karena kita masih manusia. Tapi sikap hati yang menghormati Tuhan, itu Tuhan lihat.
Kita selalu ada pertobatan. Kita selalu pengen menyenangkan hati Tuhan. Mari di tahun yang baru, kita semakin lebih lagi pengen hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Anak-anak muda, buka mata. Ya, ini masa depan gak akan semakin baik loh. Dunia ini tidak baik-baik saja loh, kata firman Tuhan. Ya, kalau kau tidak takut Tuhan, imanmu gak kau bangun, gak pernah baca Alkitab, bagaimana kau bisa ngerti masa depanmu? Karena firman Tuhan ini pedoman kehidupan yang akan menuntun hidup kita. Ya, dunia boleh berubah, segalanya boleh berubah, tapi orang yang menghormati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dikatakan akan diberkati Tuhan. Dunia boleh resesi, dunia boleh bergoncang, tapi kau hormat. Saya bilang sama anak-anak saya, nak, hormati Tuhan. Seringkali anak-anak saya mengeluh, Mam, oh ya lihat kehidupan dunia kayak begini nih, oh ya mau kerja apa ke depan ya, lihat kayak begini. Saya bilang satu saja, saya mau bilang sama kalian, hormati Tuhan. Waktu kamu menghormati Tuhan, ada 1001 macam jalan Tuhan untuk memberkati hidupmu. Tidak usah takut, yang penting engkau menghormati Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan tidak pernah bohong. Dia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Kau boleh belajar yang pintar anak-anak, S1, S2, S3, S7, S21, kayak Samsung, S23, bisa boleh. Tapi jangan pernah engkau andalkan kepandaianmu. Bersandar dan bergantunglah hanya kepada Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hormati Tuhan. Bagaimana cara menghormati Tuhan? Beresin dosamu. Tinggalkan dosa itu. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sana, ya Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Kita baca lagi satu yang ayat terakhir. Titus 2 ayat 11 sampai ayat 15. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, apa yang harus kita lakukan? Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, kita diselamatkan dalam kasih karunia, sudah nyata. Lalu untuk apa Tuhan menyelamatkan kita, menerima kasih karunia itu? Baca bersama, ia apa? Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Anak muda, jangan kau pikir tidak perlu beribadah. Kalau kau tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan, ibadah bukan cuma di gereja loh. Apa yang sejati? Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Jaga kekudusanmu anak muda. Hidup beribadah dalam dunia sekarang ini yang sudah semakin tidak menentu. Jangan ikut-ikutan dengan arus dunia. Temanmu merokok, biarin aja dia merokok. Kamu jangan ikut. Kalau perlu kamu selamatkan dia. Amin. Kamu diajak dugem, jangan mau. Saya itu sering lewat di Pik sana itu loh. Kalau saya sama suami itu mau pijat, saya lihat orang Kristen semua yang dugem. Orang Kristen semua itu. Dari tampang-tampangnya. Saya bilang sama suami saya, gila ya, ini dunia udah mau kiamat ya. Coba lihat tuh orang-orang Kristen semua, ada pemusik gereja lagi masuk situ. Ngeri loh. Bukannya semakin tobat. Pergi dugem tuh kamu mau ngapain coba? Apalagi kalau ada bapak-bapak yang suka dugem. Aduh, tahu diri ya Pak, tahu diri. Ya, tahu diri. Tahu diri, please, ingat umur. Bisa-bisa kau mati serangan jantung di tempat dugem itu. Ya, ingat loh ya. Jadi ayolah, sudahlah saudara, tinggalkan yang begitu-begitu, keinginan-keinginan duniawi, hidup dalam pesta pora hawa nafsu yang begitu itu, sudahlah, ya. Ayo kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan, ya. Nggak takut apa ya, kita ini sedikit aja ke tempat begitu, coba ingat tiba-tiba Tuhan datang, kau lagi dugem, ya. Kau kemana nanti? Ya, lagi di tempat mana kau ketika Tuhan datang? Hidup beribadah di dunia sekarang ini dengan apa? Menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan itu lagi membuat satu komunitas umat kepunyaannya. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Ingat loh, kita ini sedang menanti penggenapan
Dari pengharapan kita, keselamatan yang kekal itu baru akan dinyatakan pada zaman akhir. Jadi jangan terlalu pede bahwa kau itu sudah selamat. Jangan memberitakan Injil yang separuh. Yesus datang membawa keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, menerima dia dalam hati. Waktu kau bilang kau menerima, berarti kau cocok, kau klik, engkau sepakat dengan seluruh pengajaran Kristus, dan engkau melakukan itu. Katakan, amin. Bukan cuma masuk gereja tiap minggu. Ada orang Kristen yang bangga, saya nggak pernah alfa loh bu, setiap minggu saya pasti ke gereja 2 jam. Maaf ya, kau ke gereja tiap hari minggu, coba dikali 2 jam. Dalam setahun 365 hari, kau cuma beri waktu bagi Tuhan 4 hari. Kalau tiap minggu kau ke gereja 2 jam. Setahun itu ada 365 hari. Kalau cuma ke gereja 2 jam, berarti 4 hari kau berikan buat pertumbuhan imanmu. Yang 361 harinya kemana? Mati nggak manusia rohmu? Mati, binasa. Tidak cukup Bapak Ibu cuma jadi Kristen tok. Nggak cukup. Ya, saya percaya dengan adanya YouTube, ini juga adalah penggenapan firman Tuhan. Sampai Injil keselamatan itu diberitakan ke segala bangsa, barulah Tuhan akan datang. Kenapa harus didengar? Ya, karena bagi orang yang percaya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, ayo kita mulai bangun iman kita hari-hari ini. Karena Tuhan sedang mengumpulkan umat kepunyaannya. Dikatakan kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Lalu yang terakhir dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah.